Hai teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, Dunia Bunda Ita. Di video kali ini saya mau berbagi resep adonan puff pastry yang mudah banget bikinnya. Hanya 4 bahan, 1 adonan, tapi hasilnya bisa berlapis-lapis. Adonan puff pastry ini bisa diaplikasikan untuk membuat berbagai jenis makanan seperti genji pie, strudel, bolen, zupa sup, dan lain-lain. Yuk langsung kita sama-sama membuat. Siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, saya memakai merek Cakra. Tambahkan 50 gram butter atau bisa juga menggunakan margarin. Campur rata kedua bahan ini hingga menjadi berputir-putir seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian siapkan untuk cairannya. Ada 100 gram air ditambah dengan 3/4 sendok teh garam, diaduk rata. Kemudian masukkan ke dalam campuran tepung dan butter. Aduk rata. Supaya lebih mudah mencampurnya, saya akan aduk menggunakan tangan. Uleni hingga semua bahannya tercampur rata. Tidak perlu hingga kalis elastis, seperti ini saja sudah cukup. Kita tutup adonan ini dengan kain. Kita istirahatkan dulu 10 menit supaya adonan lebih rileks dan mudah untuk dibentuk. Setelah 10 menit, kita taruh adonan ini di atas alas kerja. Kemudian ini akan kita pipihkan. Pipihkan dengan menggunakan rolling pin atau alat apa saja hingga menjadi bentuk persegi 4 dengan ukuran 30 x 25 cm. Kita sisihkan terlebih dahulu, kita siapkan untuk pelapisnya. Di sini saya siapkan 125 gram coarse fat atau margarin pastry. Teman-teman bisa mencarinya di toko bahan kue atau membelinya secara online ya. Tekstur dari coarse fat ini sangat liat ya, jadi memang agak susah untuk disendokin. Ini kita oleskan di atas adonan yang tadi sudah kita pipihkan. Kita oleskan merata hingga coarse fatnya habis. Setelah coarse fatnya dioles merata, kita akan lipat adonan ini seperti ini. Supaya ukuran lipatannya sama besar, kita bisa mengukurnya terlebih dahulu ya. Kemudian kita pipihkan adonan ini memanjang seperti ini dengan ukuran kira-kira sekitar 45 cm. Kita rapikan ujung-ujungnya, kita potong dengan menggunakan pisau seperti ini. Kita bagi menjadi 3 bagian. Kita sayat dengan menggunakan pisau sedikit saja ya, jangan sampai putus. Sayat hanya sekitar 2-3 cm. Kemudian lipat kembali adonan ini seperti ini. Kemudian tutup dengan serbet, kita istirahatkan 10 menit. Setelah 10 menit, kita gilas kembali adonan ini memanjang seperti yang kita lakukan tadi ya. Kita bisa taburi dahulu dengan tepung tipis-tipis untuk adonan dan juga alasnya. Kita gilas memanjang dengan ukuran 45 cm. Kita rapikan ujung-ujungnya, kita potong dengan menggunakan pisau seperti ini. Kita ukur 3 bagian sama panjang, kemudian kita sayat-sayat seperti ini, sekitar 2-3 cm saja. Kemudian lipat kembali. Kita istirahatkan kembali adonan ini selama 10 menit, kita tutup dengan serbet. Setelah 10 menit, kita akan gilas kembali adonan ini. Ini gilasan terakhir ya. Kita taburi dengan tepung tipis-tipis. Kemudian kita gilas dengan ukuran 60 x 15 cm. Kita rapikan ujung-ujungnya, kita potong dengan pisau seperti ini. Kemudian kita bagi adonan ini menjadi 3 dengan ukuran yang sama panjang. Kemudian kita potong. Dan ini dia adonan puff pastry kita sudah siap dipakai untuk diolah lagi menjadi berbagai jenis makanan.
Kita bisa langsung mengolahnya atau bisa juga disimpan di dalam kulkas atau di dalam freezer untuk waktu yang lebih lama. Jika teman-teman ingin menyimpannya di dalam kulkas, kita bisa masukkannya ke dalam plastik seperti ini. Saya sudah mencoba puff pastry ini untuk membuat palmiers. Ini hasilnya renyah banget dan berlapis-lapis. Teman-teman bisa lihat ya, ini benar-benar renyah dan lapisannya bisa terlihat. Untuk cara pembuatannya, nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Adonan puff pastry ini juga sudah saya coba untuk membuat strudel pisang. Ini hasilnya juga berlapis-lapis, renyah di luar dan lembut di dalam. Jadi adonan puff pastry ini recommended ya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.